Pak Polisi baik hati, suka tersenyum dengan para santri. Kita semuanya sekarang bersuka hati karena Bapak Wakapolda Bengkulu berkunjung ke sini. Ini pantun dadakan. Jadi kita bersyukur, bergembira karena dikunjungin oleh Bapak Wakapolda, Brigjen, Brigadir Jenderal. Baru 9 bulan di sini. Sebelumnya bertugas kemana-mana. Hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Padahal aslinya Bengkulu. Sahabatnya Umi Elza Septarel. Dulu ketika masih sekolah, rupanya katanya sama-sama bawa Paskibraka. Alhamdulillah beliau berkunjung ke sini, Bapak Diki Sondan, asli Bengkulu. Ini luar biasa. Maka beliau tadi kita minta ngimah. Kami senang sekali. Dan dalam kesempatan ini kita minta kepada beliau untuk memberikan ceramah kepada anak-anak sekalian, motivasi, penguatan, dan insya Allah bermanfaat bagi kalian semua. Mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Mengapa saya harus memberikan penanaman mencintai tanah air ini? Anak-anakku, hari ini kita bisa sholat dengan tenang, bisa sekolah dengan tenang. Itu adalah berkat perjuangan kakek-kakek kita, poyang-poyang kita dulu untuk mempertahankan Indonesia ini. Sebelum merdeka, banyak pahlawan-pahlawan Islam berjuang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Dari Aceh terkenal dengan Cuk Nyahdin, Teguh Umar, Cut Mutia. Dari Padang ada Imam Bonjol. Dari Palembang ada Sultan Mahmud Badarudin. Dari Banten juga ada Sultan Tirtayasa. Jawa Tengah ada Pangeran Diponegoro, ada Jenderal Sudirman. Banyak sekali pahlawan-pahlawan Indonesia ini. Dan juga paling banyak mereka adalah orang-orang yang berilmu dan beragama dan beriman. Pangeran Diponegoro itu adalah seorang santri. Imam Bonjol juga demikian. Jenderal Sudirman itu adalah seorang guru agama. Bayangkan, seorang guru agama bisa menjadi jenderal. Itulah nasib seseorang kalau suatu saat adik-adik ini, anak-anakku sekalian, 30 tahun lagi, siapa tahu kalian sudah menjadi pimpinan polisi, jadi Kapolres, mungkin jadi Dandim, mungkin jadi kepala puskesmas, atau menjadi kepala IT dan sebagainya. Nah, namun kendala yang akan kalian hadapi tentu beda dengan kendala yang dihadapi oleh pejuang-pejuang masa lalu. Masa lalu yang mereka hadapi itu adalah Belanda. Belanda kita usir, Jepang kita usir. Mengapa kita usir mereka? Karena mereka merenggut kekayaan alam Indonesia. Saya pernah sekolah ke Belanda, Pak Ustaz. Di Belanda itu ada apartemen, usianya sudah 300 tahun. Apartemen itu dibikin dari kayu. Kayunya dari mana? Dari Jawa Tengah. Kayu jati, kayu dari Blora. Itu baru kayu. Belanda bisa hebat sekarang ini, itu karena kekayaan Indonesia yang mereka ambil beratus-ratus tahun. Dari emas, dari minyak, dari batu bara, belum lagi perkebunan teh, belum lagi perkebunan kopi, sawit dan sebagainya. Makanya Belanda tidur-tidur aja, deposit mereka cukup untuk menghidupi masyarakatnya. Belanda tidak punya apa-apa. Saya keliling ke Belanda, nggak ada sawit, nggak ada emas, nggak ada batu bara. Nah, itulah mengapa mereka bisa menjadi negara yang kuat, negara kaya, karena mereka memiliki ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Siapapun yang memiliki ilmu, pengetahuan, dan teknologi, maka dia bisa menguasai dunia. Bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai ilmu dan teknologi? Maka dia akan menjadi orang yang akan selalu teraniaya. Lihat saudara-saudara kita yang di Afrika, Sudan, nah, negara Muslim, banyak Muslim di sana, dipecah oleh negara-negara Barat. Ada Sudan Selatan,
Yaman. Yaman itu adalah negara muslim, dipecah juga menjadi Yaman Utara, menjadi Yaman Selatan. Nah, oleh karena itu anak-anakku, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Mengapa? Kalau kita cinta tanah air, berarti kita akan berupaya membangun negeri ini. Kalian sudah sekolah di sini, menimba ilmu di sini, ya, dengan sekolah ilmu pengetahuan ditambah lagi dengan agama, itu udah plus. Knowledge kalian terima, secara religius kalian terima, itu udah plus. Ya, maka dibangunlah sekolah-sekolah boarding school ini. Keluar dari sekolah ini silakan kalian bertarung untuk mendapatkan kursi menjadi mahasiswa, menjadi seorang taruna Akpol, menjadi taruna Akmil, atau menjadi IIPDN. Silakan keluar dari sini, harus bisa menjadi orang yang sukses. Dengan sukses itu maka kalian akan bisa membangun negeri ini. Pak, saya pengen jadi insinyur, Pak. Boleh. Jadi insinyur. Insinyur apa, Pak? Pertambangan. Boleh. Pulang ke Bengkulu, kelola tambang emas yang ada di Bengkulu. Kita Bengkulu kaya, tidak miskin. Siapa bilang miskin? Di Bengkulu ini ada kelapa sawit, ada kebun kopi, ada perikanan, apalagi ada tambang emas, batu bara, ada pariwisata. Kemarin pada saat liburan ramai sekali Pak Ustadz, orang-orang datang ke Bengkulu. Saya lihat dari plat nomornya bukan dari Bengkulu, ya, ada plat nomor BG dari Palembang, BE dari Lampung, BH dari Jambi, BM dari Riau, BA dari Sumatera Barat. Orang-orang datang ke sini melihat keindahan dan peninggalan, ya, arsitektur zaman Inggris di Bengkulu ini. Oleh karena itu anak-anakku, usia sekarang kalian mungkin 15 tahun, mungkin paling tua 17 tahun. Waktu sangat cepat. Kenapa saya katakan sangat cepat? Rasanya saya masih kemarin baru lulus dari SMA. Sekarang udah 33 tahun saya dinas. Jangan sia-siakan waktu kalian di sekolah. Mumpung kamu ada di sini, pelajari apapun. Pelajari ilmu agama, ilmu pengetahuan yang lain, pelajari. Jangan sia-sia. Orang tua kamu menyekolahkan kamu di sini supaya kamu bisa jadi pinter, supaya bisa meneruskan cita-cita orang tua, meneruskan cita-cita nenek kakek kita yang sudah berjuang dulu. Kalau tidak, maka kalian akan menjadi penyakit masyarakat. Apa itu Pak Wakapolda penyakit masyarakat? 1. Penjudi. 2. Pemabuk. 3. Main narkoba. Di Bengkulu banyak pemabuk, banyak. Ada yang minum minuman keras, ada yang ngelem. Tahu ngelem nggak? Jangan, ya itu salah. Ada lagi yang terang-terangan judol, pakai online, habis nggak ada duit, pinjol, pinjaman online. Habis nggak ada pinjam, dompet bapaknya diambil. Lama-lama motor bapaknya dijual. Jadi beruntung kalian sekolah di sini, kalian mendapatkan bekal ilmu, kalian juga mendapatkan bekal agama. Ya, gantung cita-cita kamu setinggi langit, kata Soekarno. Kenapa? Ya kita akan berupaya. Pak, kami ke orang Bengkulu, Pak. Kami bersaing dengan orang Pulau Jawa, kalah, Pak. Tidak. Tidak kalah. Jangan kecil hati, jangan kecil kudu cara Bengkulu. Berjuang. Bagaimana ke orang di Jawa bisa sukses? Karena mereka belajar ulet. Ya, kalau kamu bacanya cuma 1 halaman, mereka belajarnya 10 halaman, ya pasti mereka yang menang. Jadi waktu jangan terbuang sia-sia. Wal asri, demi waktu. Jangan sia-sia. Karena tiba-tiba Anda di sini tidak mendapatkan apa-apa, rugi. Sekolah di sekolah agama, bisanya baca apa Pak? Kulhu aja Pak yang bisa Pak. Ya kalau kulhu aja tidak usah belajar di Siko. Belajar di SMA negeri juga bisa. Tidak ada orang berhasil tanpa belajar. Kalau kalian tidak rajin, tidak ulet, tidak akan bisa sukses. Dulu di Indonesia ada namanya Hasim Ning. Itu orang Islam. Haji Abu Rizal Bakri, orang tuanya Islam, dia berdagang, kaya raya. Nah, silakan. Kamu mau pilih orang kaya raya yang berilmu, beragama, silakan. Atau menjadi seorang militer
jadi polisi silakan. Orang yang belajar, orang tidak belajar pasti ada bedanya. Orang yang belajar ranking 1. Siapa yang di sini ranking 1? Angkat tangan. Mana? Kok malu-malu? Angkat tangan. Kamu? Sini kamu. Jurusan apa? IPA apa IPS atau umum? Umum. Matematika kamu berapa nilainya? 80. Terus kalau tamat SMA mau jadi apa? Polisi. Mau jadi polisi? Ya. Tepuk tangan dulu. Tinggi badan udah memenuhi syarat, ya, nilai bagus. Nah, yang perlu kamu tingkatkan adalah olahraga. Ya, olahraga sering-seringlah kamu lari sore, lari pagi, jangan lari malam. Kalau lari malam disangka orang garong lah. Biar fisik kamu kuat. Ini masih lembut ini tulangnya. Nah, jadi perlu push up yang banyak. Jadi kamu harus jadi orang yang pinter. Nah, kalau mau menjadi polisi dari sekarang siapkan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada kesuksesan tanpa keringat. Ya, harus berkeringat. Karena kamu udah berani, saya kasih hadiah dulu. Ini buat makan bakso. Nah, sudah. Satu lagi. Ingat, saya tahu usia kalian adalah usia pubertas, usia lagi mengalami pancaroba dari anak-anak menuju dewasa. Ini rawan. Kenapa rawan? Di usia inilah kalau kalian tidak bisa mempertahankan diri, terjadilah kasus pelecehan seksual, terjadilah kasus pemerkosaan. Betul ini. Ya, di wilayah Bengkulu ada seorang anak baru kelas 3 SMP perempuan melakukan hubungan hamil dengan teman sekelas. Masih SMP, lah bisa buntingi orang. Kenapa? Karena tidak bisa menahan hawa nafsu tadi. Tolong, ya, kamu jaga betul itu. Kalau sudah menikah, silakan. Mau punya anak 4, mau anak 5, anak 6, terserah. Yang penting kamu punya dulu ilmu, punya pekerjaan, berbakti kepada orang tua, kemudian bisa berkeluarga, silakan. Untuk saat sekarang, ya, yang masih SMA mungkin ada keinginan untuk hal-hal negatif, larikanlah dengan cara apa? Olahraga. Dengan cara mungkin baca Al-Quran, supaya nafsu kamu itu tertekan. Yang paling bagus lagi adalah puasa. Puasa itulah untuk mengekang hawa nafsu. Sama, saya dengan kalian juga pernah mengalami. Kita laki-laki semua di sini pernah mengalami mimpi basah. Itu adalah proses manusia. Perempuan mengalami yang namanya menstruasi. Itu adalah proses. Oleh karena itu fokus belajar. Jangan pacaran dulu. Pacar tuh gampang. Ya, nanti aja. Kamu fokus belajar supaya kamu tidak punya keinginan yang aneh-aneh. Nah, kemudian di HP kalau dikirim orang video-video yang sur, yang memberikan otak kita jadi nggak enak, delete. Sayang Pak, di delete Pak, kami belum menengoknya Pak. Jangan, ya. Ada kasus pemerkosaan di keluarga terjadi, ditangkap oleh Polsek Bangkahulu. Seorang kakak memperkosa adiknya, adik kandung. Gara-gara apa? Gara-gara nonton film porno di YouTube. Akhirnya terangsang adiknya yang diperkosa. Coba, bejatnya nih. Nah, oleh karena itu, kalau ada di HP kalian ajakan untuk judol, judi, hapus. Ada ajakan untuk pornografi, hapus. Kamu belajar aja, ya. Nggak lama, 3 tahun selesai di sini. 3 tahun belajar lagi, selesai mau nikah silakan, ya. Supaya kamu jangan menjadi orang yang gagal. Banyak orang yang gagal gara-gara itu. Siapa yang di sini pernah naik sepeda motor? Angkat tangan. Banyak yang bisa. Pesan saya satu, jangan balap-balapan, ya. Kalau kaki patah, nak jadi apa lagi Pak? Mau jadi polisi Pak? Tidak mungkin polisi cengkot kakinya. Iya kalau cuma kaki kakak, besok sembuh, bawa tukang urut. Tapi kalau kepala yang patah, selesai. Kalau mati langsung tidak apa-apa. Kadang-kadang tidak mati. Jadi apa? Heng. Ditanya utara, dijawab selatan. Ya,
hati-hati naik sepeda motor, tak usah ngebut-ngebut, pakai helm. Supaya apa? Supaya kalian selamat. Nah, insya Allah ya cita-cita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Demikian Pak Ustadz ceramah singkat saya pada siang hari ini kepada anak-anak semua. Kita sebagai generasi tua adalah menyiapkan anak-anak kita ya supaya menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Jadi kami dengan Pak Ustadz Tuturi Handayani ya mendorong kalian supaya kalian maju, supaya kalian hebat. Tidak ada satupun orang hebat di muka bumi tanpa kerja keras, tanpa belajar keras. Nah, demikian juga kalian ingin sukses, baca Quran tiap hari, olahraga setiap hari. Jadi anak-anakku, ada korelasi antara olahraga dengan kecerdasan. Kalian olahraga, lari, senam, atau bela diri, itu sehat. Kalian sehat, maka aliran darah yang di otak kalian itu juga lancar. Saya Pak Ustadz dari kelas 4 SD, setiap sore saya ngaji. Sampai saya SMA, saya ngaji. Alhamdulillah, saya sekolah nggak jauh dari juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Bukan saya sombong, bukan. Artinya apa? Dengan baca Al-Quran, otak kita cerdas. Ditambah saya SMP main basket, badan sehat. Nah, jadi ada hubungan antara otak, baca Al-Quran dengan olahraga, dengan prestasi dalam pendidikan. Ya, nah, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja menurut Pak Diki tadi yang ingin sukses maka harus rajin belajar. Alhamdulillah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi beliau, menjaga beliau, tambah sukses insyaallah. Amin. Terus bintangnya tambah lagi dan mudah-mudahan nanti kita semuanya juga ikut mendapatkan